Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Khataman nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang selalu senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat. Selawat bertangkaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang terhormat itu Bapak Haji Yato Najun selaku dosen ulumul Quran kita. Semoga beliau selalu disehatkan badannya dan berikan semangat dalam membimbing kita di era pandemi ini. Ya, langsung saja sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita buka dulu ya dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu pemateri tafsir yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai pemateri tafsir ya. Langsung saja tafsir. Mungkin di teman-teman belum tahu apa itu tafsir. Mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu tafsir ya, bagi yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu juga nggak apa-apa, lihat lagi gitu. Biar mengingat, saling mengingat. Tafsir, kata tafsir yang berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiro ya, fasaro yufasiru tafsiro yang berarti keterangan atau uraian. Nah, di sini menurut Al-Jurjani katanya dia berpendapat tafsir adalah bahasa. Ya, pengertian bahasa adalah al-kasf wal ijhar. Tuh, menurut pendapat Al-Jurjani, al-kasf wal ijhar yang artinya menyingkup, membuka dan melahirkan. Pada dasarnya pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna. Ada idha menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-kas mengungkapkan, al-ijhar menampakkan, dan al-ibanah menjelaskan. Nah, adapun pengertian tafsir berdasarkan istilah, para ulama berpendapat juga. Yang pendapat pertama menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil, artinya tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ya. Terus yang pendapat kedua menurut Syekh Al-Jazairi, dalam Sahib At-Taujih, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya. Nah, atau juga dengan jalan mengemukakan salah satu dialah lafaz tersebut. Nah, terus yang ketiga menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, pendapat dari Az-Zarkashi. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Nah, Nabi Muhammad SAW serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmahnya. Tuh. Nah, dari keempat pendapat tadi mungkin paham sudah ya. Nah, berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dikemukakan para ulama tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada dasarnya tafsir adalah suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad
Ya, sekali lagi, usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, segitu pengertian tentang tafsir. Cukup sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nanti akan dilanjut sama rekan saya tentang takwil dan terjemahannya, yaitu kepada Kang Edi Iskandar. Kepada Kang Edi Iskandar, saya persilahkan. Baik, poin selanjutnya yaitu takwil. Arti takwil menurut Lugot adalah menerangkan atau menjelaskan. Diambil dari kata awwala yu'awwilu takwilan. Al-Qattan dan Ar-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut Lugot adalah ar-ruju ila al-asal, yang artinya berarti kembali pada pokoknya. Sedangkan arti bahasanya menurut Az-Zarqani adalah sama dengan arti tafsir. Adapun takwil menurut istilah, dalam hal ini banyak para ulama memberikan pendapatnya, antara lain menurut Al-Jurjani, yang artinya memalingkan suatu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya. Apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Dan menurut definisi lain yang artinya takwil ialah mengembalikan sesuatu pada goyahnya atau tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Dan poin C, menurut ulama salaf, satu, menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan, baik bersesuai dengan makna lahirnya ataupun bertentangan. Definisi takwil seperti ini sama dengan definisi tafsir. Dalam pengertian ini pula, At-Tabari menggunakan istilah takwil di dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, hakikatnya sebenarnya yang dikehendaki suatu ungkapan. Poin D, menurut ulama kholaf, yang artinya mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang roji pada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Ringkasnya, pengertian takwil dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, takwil berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Poin ketiga adalah poin terjemah. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari sesuatu bahasa ke bahasa lain. Atau berarti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti dikemukakan oleh As-Sabuni. Memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah ini ke dalam beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan terjemahan ini. Pada dasarnya ada 3 corak penerjemahan, yaitu corak yang pertama, terjemah maknawiyah tafsiriyah, yaitu menerangkan makna atau kalimat dan mensyarahkannya, tidak terikat oleh letterleknya, melainkan oleh makna dan tujuan kalimat aslinya. Terjemah semacam ini dengan corak lain sinonim dengan tafsir. Dan yang kedua adalah terjemah harfiah bi al-misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan kata sinonimnya, muradifnya, ke dalam bahasa baru dan terikat oleh bahasa aslinya. Poin yang ketiga adalah terjemah harfiah bizuni al-misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata bahasa asli ke dalam bahasa lain dengan memperhatikan urutan makna dari segi sastranya, menurut kemampuan bahasa baru itu sejauh kemampuan penerjemahnya.
Dalam menerjemahkan Al-Quran, hendaknya dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, penerjemah hendaknya mengetahui dua bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemah. Poin yang kedua, mendalami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan-keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. Dan poin yang ketiga, hendaknya sigot atau bentuk terjemah itu benar, dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya, tidak terdapat kesalahan. Yang keempat, terjemahan itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Dan poin yang berikutnya adalah perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Perbedaan tafsir dan takwil di satu pihak dan terjemah di pihak lain adalah bahwa yang pertama berupaya menjelaskan makna-makna setiap kata di dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua hanya mengalihkan bahasa Al-Quran yang notabene bahasa Arab ke bahasa non-Arab. Adapun perbedaan tafsir dan takwil dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk tafsir sendiri, poin pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani lebih umum dan lebih banyak digunakan untuk lafaz dan kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab lainnya. Poin yang kedua, menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain satu arti, itulah arti tafsir. Sedangkan takwil, poin pertama, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, lebih banyak dipergunakan untuk makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua, menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafaz yang dapat menerima banyak makna karena ada dalil-dalil yang mendukungnya. Dan poin ketiga untuk arti tafsir, menurut Al-Maturidi adalah menetapkan apa yang dikehendaki ayat dan menetapkan demikianlah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, Abu Thalib As-Salabi menerangkan makna lafaz baik berupa hakikat atau majaz. Untuk poin yang ketiga dari arti takwil adalah menyeleksi salah satu makna yang mungkin diterima oleh suatu ayat dengan tidak meyakini bahwa itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, menurut Abu Thalib As-Salabi menafsirkan batin lafaz. Itulah arti dari takwil dan terjemah. Untuk poin selanjutnya nanti akan diteruskan oleh rekan kita. Baik, saya akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya. B. Klasifikasi tafsir bi al-Mansur dan bi Araihi. 1. Tafsir bi al-Mansur sebagaimana dijelaskan Al-Famawi. Tafsir bi al-Mansur disebut pula bi Arwiyah dan An-Naqli. Adalah penafsiran Al-Quran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihad dan aqwal tabi'in. Jadi, bila merujuk pada definisi di atas, ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran bi al-Mansur. Pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Quran sendiri. Misalnya, penafsiran kata mutakin pada surah Al-Imran 33 ayat 1 dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan seterusnya. Kedua, otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelasan mubayin Al-Quran. Misalnya, penafsiran Nabi terhadap kata ajulum pada surah Al-An'am ayat 6 dengan pengertian syirik dan pengertian ungkapan al-quwah dan ar-raimi panah pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwatin wa miribatihil qawli, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda. Quran surah Al-Anfal 8 ayat 60.
Ketiga, otoritas penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran, misalnya penafsiran Ibnu Abbas waktu 68-687 terhadap kandungan surah An-Nasr dengan kedekatan waktu kewafatan Nabi. Keempat, otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat, misalnya penafsiran tabi'in terhadap surah Asy-Syafa'at 37 ayat 65 dengan syair Ila Al-Qais. Tidak diperoleh alasan yang memadai mengapa penafsiran tabi'in dijadikan sebagai salah satu sumber tafsir bi al-Mansur. Padahal dalam menafsirkan Al-Quran, mereka tidak hanya mendasarkan pada riwayat yang diterimanya dari sahabat, tetapi juga terkadang memasukkan ide-ide mereka, dengan kata lain, terhadap Al-Quran. Di samping itu, mereka berbeda-beda dengan sahabat, tidak mendengar langsung dari Nabi, dan tidak menyaksikan langsung situasi dan kondisi ketika Al-Quran turun. Oleh sebab itu, otoritas mereka sebagai sumber penafsiran Al-Quran bi al-Mansur masih di perdebatan para ulama. Di antara ulama yang menolak otoritas mereka adalah Ibnu Saibah dan Ibnu Aqli. Berkenaan dengan otoritas mereka, Abu Hanafi berkata, apa yang datang dari Rasulullah harus diterima, apa yang datang dari tabi'in kita sikapinya. Mereka adalah laki-laki dan kami pun laki-laki. Namun mayoritas ulama seperti Abdul Dahak bin Al-Mujaimi waktu 118-736, bi Aliyah Ar-Raiha Hasan Basri waktu 110-728, dan Ikrimah menerima otoritas mereka karena umumnya mendengar langsung dari sahabat. Bila Ibnu Aqli dan Saibah mempersoalkan otoritas Nabi dan sahabat, Quraisybah mencoba lebih dalam lagi dengan memperhatikan otoritas Nabi dan sahabat. Menurutnya, penafsiran Nabi dan sahabat dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, la manjali al-qli fihi, masalah yang diungkapkan bukan dalam wilayah nalar, seperti masalah metafisika dan perincian ibadah. Dua, fi majal al-qi, dalam wilayah nalar, seperti masalah kemasyarakatan. Yang pertama, apabila nilai masyarakat syahih diterima sebagai apa adanya, tanpa ada pengembangan karena sifat di luar jangkau akal. Adapun yang kedua, walaupun harus diakui bahwa penafsiran Nabi pasti benar, penafsirannya itu harus diduduki pada profesinya yang tepat, apalagi jika dikaitkan dengan multifungsional Nabi. Bertolak dari pendapat sahib di atas, tidak merupakan suatu keharusan untuk menerima produk penafsiran bi al-Mansur. Persoalan menyangkut fi majal al-qli, meskipun penafsiran itu berasal dari Nabi. Dalam pertumbuhannya, tafsir bi al-Mansur menempuh 3 periode. Periode pertama yaitu masa Nabi, sahabat, dan permulaan masa tabi'in ketika tafsir belum tertulis, dan secara umum periwayatan tersebut secara lisan musyafahah. Periode kedua bermula dengan pengodifikasian hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 19-101 95-101. Tafsir bi al-Mansur ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis dan dihimpau dalam satu bab hadis. Periode ketiga dimulai dengan penyusunan kitab tafsir bi al-Mansur berdiri sendiri. Di antara kitab yang dipandang menempuh corak bi al-Mansur adalah 1. Jami al-Bayan fi Tafsir Quran karya Ibnu Jafir At-Tahabari waktu 310-923. B. Anwar At-Tajli karya Al-Baidiwahi waktu 685-1286. 3. Al-Dur Al-Mansur fi At-Tafsir bi al-Mansur karya Jalal Adubi Ashuti waktu 911-1505. 4. Tanwir Al-Mikbar fi Tafsir Ibnu Abbas karya Fairuk Jabadi waktu 817-1414, dan Tafsir Al-Quran Al-Ajmin karya Ibnu Katsir waktu
774 sampai 1373. Pengategorikan kitab-kitab tafsir di atas dengan pertimbangan bahwa isinya pengandungan tafsir Bi Al-Mansur secara umum. Ini mengingatkan sulitnya mencari sebuah kitab yang murni menggunakan corak Bi Al-Mansur pada praktiknya. Kitab-kitab tafsir di atas juga menggunakan corak Bi Ar-Raihah meskipun tidak begitu dominan. Tafsir At-Tabari yang disebut Al-Hufi sebagai kitab yang jauh corak Bi Ar-Raihi misalnya ternyata juga menggunakan ijtihad pengarangannya, terutama ketika penyelesaian periwayatan yang kontradiktif. Satu-satunya kitab tafsir Bi Al-Mansur yang barangkali murni adalah tafsir Abdul Al-Munsir karya As-Sufi, mengingat merupakan corak tafsir yang merujuk diantaranya kepada Al-Quran dan hadis, dua sumber kehidupan umat Islam. Dapat dipastikan tafsir Bi Al-Mansur memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan corak penafsiran lainnya. Di antara keistimewaan itu sebagai mana dicatat Quraisy Shihab adalah sebagai berikut. 1. Penekanan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. 2. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. 3. Mengikat musafir dalam bingkai ayat-ayat sehingga membatasnya untuk tidak terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Sementara itu, Abdul Jahabi mencatat kelemahan-kelemahan tafsir Bi Al-Mansur sebagai berikut. 1. Terjadi pemalsuan wahib dalam tafsir. Dicatat. 2. Masuk unsur Israiliyat yang didefinisikan sebagai unsur-unsur Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam penafsiran Al-Quran. 3. Penghilangan sanad. 4. Terjerumusnya sang musafir ke dalam uraian kebahasan dan kesatraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur. 5. Sering konsen turun ayat asbab an-nuzul atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian Nasihah Masyuhi hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali sehingga ayat-ayat tersebut bagikan turun di tengah-tengah masyarakat yang hampa budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Bi Ar-Ra'yi secara etimologi atau secara bahasa, yaitu keyakinan, bisa diartikan dengan i'tiqad, terus analogi atau kias, dan ijtihad. Ra'yi sendiri secara istilah yaitu ijtihad, disebut juga dengan tafsir Bi Al-Diroyah. Ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu dari Husain Az-Zahabi, tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran musafir setelah terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasih mansuh, dan sebagainya. Yang kedua, definisi menurut Al-Farmawi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad setelah terlebih dahulu si musafir bersangkutan mengetahui metode yang digunakan orang-orang Arab ketika berbicara dan mengetahui kosakata Arab beserta muatan-muatan artinya. Nah, di sini untuk menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, si musafir pun dibantu oleh syair jahiliyah, asbabun nuzul, nasih mansuh, dan yang lainnya. Tafsir Bi Ar-Ra'yi muncul sebagai sebuah corak penafsiran belakangan setelah tafsir Bi Al-Mansur muncul. Walaupun sebelum itu ra'yu dalam pengertian akal sudah digunakan para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Nah, di antara sebab yang memicu kemunculan corak atau tafsir Bi Ar-Ra'yi yaitu semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang diwarnai dengan kemunculan ragam disiplin ilmu, karya-karya para ulama, aneka warna metode penafsiran, dan pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Nah, akibatnya
Karya tafsir seorang musafir sangat diwarnai oleh latar belakang disiplin ilmu yang dikuasainya. Kemunculan tafsir Ar-Ra'yi dipicu pula oleh hasil interaksi umat Islam dengan peradaban Yunani yang banyak menggunakan akal. Oleh karena itu, di dalam tafsir bi Ar-Ra'yi akan ditemukan peranan akal yang sangat dominan. Nah, dari sinilah bermunculan madrasah tafsir yang beragam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Mengenai keabsahan tafsir bi Ar-Ra'yi, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang melarangnya. Nah, di sini ulama yang menolak menggunakan corak tafsir ini mengemukakan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yi berarti membicarakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengetahuan. Dengan demikian, hasil penafsirannya hanya bersifat perkiraan semata. Terus yang kedua, yang berhak menjelaskan Al-Quran hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sudah merupakan tradisi di kalangan sahabat dan tabi'in untuk berhati-hati ketika berbicara tentang penafsiran Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang mengizinkannya. Nah, di sini kelompok yang mengizinkan mempunyai argumentasi tersendiri, yaitu di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menyerukan untuk mendalami kandungan-kandungan Al-Quran. Misalkan firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Nah, yang kedua, seandainya tafsir bi Ar-Ra'yi dilarang, mengapa ijtihad diperbolehkan? Nabi sendiri tidak menjelaskan setiap ayat Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa umatnya diizinkan berijtihad terhadap ayat-ayat yang belum dijelaskan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga, para sahabat sudah biasa berselisih pendapat mengenai penafsiran suatu ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka pun menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya. Seandainya tafsir bi Ar-Ra'yi dilarang, tentunya tindakan para sahabat itu keliru. Terus argumentasi yang keempat, yaitu Rasulullah zaman dahulu pernah berdoa untuk Ibnu Abbas yang berbunyi, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas dan ajarilah ia takwil. Seandainya cakupan takwil hanya mendengar dan menukilkan riwayat saja, tentunya pengususan doa di atas untuk Ibnu Abbas tidak bermakna apa-apa. Dengan demikian, maka takwil yang dimaksud dalam doa itu adalah sesuatu di luar penukilan, yaitu ijtihad dan pemikiran. Dan selanjutnya, para ulama membagi corak tafsir bi Ar-Ra'yi menjadi dua bagian. Yang pertama, tafsir bi Ar-Ra'yi yang dapat diterima atau terpuji, bisa dimaksudkan dengan makbul atau mahmudah. Yang kedua, tafsir bi Ar-Ra'yi yang tidak dapat tafsir bi Ar-Ra'yi yang ditolak atau tercela. Di sini bisa disebut dengan mardud atau mazmum. Nah, tafsir bi Ar-Ra'yi dapat diterima selama menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu ayat, sedangkan ia tidak memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua, mencoba menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, penafsiran Al-Quran dengan disertai hawa nafsu dan sifat istihsan atau menilai bahwa sesuatu itu baik semata-mata berdasarkan persepsinya sendiri. Alasan yang keempat, menafsirkan ayat-ayat untuk mendukung suatu mazhab yang salah dengan cara menjadikan paham mazhab sebagai dasar.
sedangkan penafsirannya mengikuti paham mazhab tersebut. Terus yang kelima, penafsiran Al-Quran dengan memastikan bahwa makna yang dikehendaki Allah adalah demikian tanpa didukung dalil. Nah, selama musafir bil ara'i ini menghindari kelima hal di atas dengan disertai niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka penafsirannya dapat diterima dan pendapatnya dapat dikatakan rasional. Jika tidak demikian, berarti ia telah menyimpang sehingga penafsirannya tidak dapat diterima oleh masyarakat. Terus yang terakhir yaitu di antara karya tafsir bil ara'i yang dapat dipercaya yaitu ada 4. Yang pertama, Manfatih al-Ghaib karya Fath ar-Razi. Yang kedua, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Takwil karya Al-Baydawi. Yang ketiga, Madarik at-Tanzil wa Haqa'iq at-Takwil karya An-Nasafi. Yang keempat, Lubab at-Takwil fi Ma'ani at-Tanzil karya Al-Kazian. Demikian materi tentang tafsir bi ar-Ra'i. Kesimpulannya, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Sedangkan takwil ialah mengembalikan sesuatu pada goyahnya atau tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Dan sedangkan terjemah ialah memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perantara terjemah ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah digarisbawahi semua kan? Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.